PMI yang perlu kita pelajari pemikiran-pemikirannya. Banyak tokoh PMI seperti Said Budairi juga mempunyai catatan-catatan yang perlu kita teladani sekarang. Sebagai sumber paling stokes saya kira juga karya-karya yaitu Ibn Jubri. Ini beliau ini mencatat berbagai peristiwa-peristiwa di lingkungan Nahdlatul Ulama dan lingkungan pesantren. Lingkungan masing-masing itu yang saya kira perlu ditekankan. Sehingga ketika ada kesadaran literer, maka tersedianya dokumentasi dan data-data untuk kegiatan dan aktivitas di lingkungan kita. Maka disitulah menjadi sumber-sumber yang paling otentik, menjadi sumber primer untuk penulisan-penulisan dan kajian-kajian di masa-masa ini. Saya kira itu kalau saya menekan juga. Dengan begitu jelas nih Gus Riyadi, bagaimana cara untuk generasi saat ini mengembangkan hal tersebut. Ning, menurutnya Ning Afif sendiri, strategi praktis yang bagaimana untuk diterapkan oleh generasi muda agar tetap produktif membaca, baik di dunia digital maupun di dunia nyata? Terima kasih. Yang pertama tentu karena saya juga masih melakukan itu, saya lebih suka membaca fisik, Mbak, dibandingkan saya membaca secara digital itu dulu. Jadi dan ketika tidak hanya berhenti ketika kita membaca, tapi bagaimana kemudian hasil itu tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Riyadi, kita memberikan catatan-catatan khusus. Atau misalnya kalau hari ini misalnya anak-anak generasi suka menulis quote-quote motivasi gitu ya Mbak, itu juga masih saya lakukan. Jadi itu adalah bagian dari saya untuk merefleksikan diri saya dari apa yang kemudian saya baca, memberikan catatan itu. Selain itu juga membutuhkan ruang diskusi. Ketika hanya membaca dan memberikan catatan pada diri sendiri, kadang hilang dan berlalu begitu ya. Tapi kemudian kalau kita kemudian melanjutkan itu pada ruang-ruang diskusi kita, pada lingkungan terdekat kita, maka itu semakin memantapkan kita untuk kemudian berbagi dan kemudian bisa mendiskusikan, menambah pengetahuan dari teman-teman yang lain. Itu saya rasa juga menjadi bagian praktis yang bisa diterapkan generasi muda agar minat membacanya tidak hanya di dunia nyata maupun di dunia digital saja. Ya sebenarnya mudah itu untuk dilakukan ya. Saya selalu mengingatkan begini, cara paling mudah adalah mengembangkan imajinasi. Nah, setiap kali dalam setiap kegiatan itu perlu adanya imajinasi dan disitulah ruang-ruang kreativitas. Saya kasih contoh di sini. Kalau ada dua imajinasi yang perlu kita kembangkan untuk merangsang kreativitas, dan itu nanti bisa disampaikan atau bisa ditulis di media sosial, baik Facebook atau kalau Facebook ini orang-orang yang sudah agak usia tua ya, tapi yang itu TikTok kemudian Instagram, saya kira ini yang paling pas untuk menjadikan medium bagi aktualitas anak-anak kita. Suatu ketika begini, mudah itu untuk melakukan imajinasi. Bayangkan ada satu gelas air minum. Air minum ini kalau kemudian kita berimajinasi kan bisa kita bayangkan bahwa di dalam air minum itu ada banyak aktivitas yang kita saksikan lewat satu simbol. Bagaimana air itu menjadi kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Bagaimana kemudian air harus dieksploitasi untuk maslahat manusia. Bagaimana air ini kemudian menjadikan tenaga kerja yang menjadikan perusahaan-perusahaan air mineral itu bekerja. Nah ini sebenarnya harus kita rangsang contoh-contoh kecil itu. Nah bagaimana kemudian aktivitas yang lain? Ada imajinasi yang berbeda lagi itu tadi mengembangkan untuk imajinasi intelektual ya, melihat. Nah kalau imajinasi yang sifatnya emosional itu begini, kita bayangkan gelas itu tadi, bagaimana anak-anak kita itu bermain gelas ini waktu kecil, bermain air ini kemudian dilempar-lempar. Saya kira untuk membangkitkan ingatan dan membangkitkan imajinasi. Nah, bagaimana orang tua itu kemudian membangkitkan ingatan ini? Ya, kalau emosional itu dia bayangkan air itu tadi masa-masa dia sedang bercengkrama, masa-masa remaja dan lain-lain. Itu yang membayangkan bagaimana aktivitas dulu, aktivitas yang menjadi endapan, menjadi kenangan itu saya kira bagi
bagian lain dari melakukan aktualisasi yang sifatnya kreatif. Ini yang agak perlu kita bangkitkan terus-menerus kan. Nah, karena itu memang tugas kita hanya mengingatkan. Saya agak kecewa juga dengan aktivitas yang sifatnya itu literasi, tetapi hanya pada tahap diskusi, pada tahap wacana. Nah, saya itu selalu membayangkan bagaimana produk dari kesadaran literasi yang harus disampaikan kepada publik, sehingga kita selalu bisa memaknai ruang-ruang publik bukan hanya dengan tidak, tetapi juga dengan ruang-ruang diskusi. Kami, kalau aktivitas saya mungkin agak berbeda ya. Kalau saya dulu dengan teman-teman itu juga membangkitkan kreativitas itu dengan diskusi rutin, Mbak. Hari Sabtu. Nah, bagaimana sekarang teman-teman ini tradisi untuk mengolah pikir mereka itu membangkitkan kreativitas dan daya intelektualitas. Itu yang saya kira kesadaran nanti ke arah itulah yang saya kira diperlukan itu. Sehingga kita bukan hanya memikirkan soal diri kita sendiri. Kalau intelektualitas itu kan bagaimana kita sudah memikirkan kehidupan, memikirkan banyak orang. Itu yang perlu dirangsang kehidupan sekarang, sehingga paling tidak kesadaran literasi itu akan memantik arah pada kesadaran intelektualitas yang memberikan fenomena atau pembacaan terhadap kehidupan bermasyarakat kita agar menjadi lebih maju dan lebih baik. Gus Riyadi menyinggung terkait ruang diskusi. Ruang diskusi ini apakah mempengaruhi daya berpikir kritis remaja saat ini, generasi Z yang sudah berkembang dengan dunia digital? Menurut panjenengan pripun, Gus? Saya kira kalau mereka itu punya kebiasaan ke kafe-kafe itu, dalam tradisi yang kami pelajari, saya tidak pernah ke Mesir, tetapi ada salah satu sastrawan di Mesir itu Najib Mahfud yang mengambil inspirasi karyanya itu di kafe-kafe. Nah, saya membayangkan anak-anak kita yang sedang di kafe-kafe itu juga mengambil inspirasi itu. Misalkan nggak apa-apa berteriak-teriak soal bagaimana sekarang Israel sedang menyerang Iran, misalkan. Kemudian Iran menyerang lagi untuk pertahanan. Saya kira diskusi-diskusi tentang masalah-masalah aktual itu juga diperlukan. Nah, generasi Z atau Gen Z saya kira dunianya memang berbeda dengan yang kami maksudkan, tetapi bagaimana mereka bisa mengatasi masalah masing-masing itu, aktivitas berdiskusi, memaknai ruang-ruang publik, public sphere inilah kalau istilah demokrasinya, memaknai ruang publik. Kita bisa ngerasani makanan bergizi MPG atau apa, itu apa betul makanan. Orang kan tidak banyak membicarakan itu secara kritis ya, hanya memperolok. Ini yang memperolok itu sudah merupakan satu pemantik kekritisan. Tetapi bukan jangan hanya memperolok, tapi bagaimana secara detail itu dikritisi. Itu misalkan begitu. Jadi contoh kasus ya, orang memperolok, orang tidak berani memperolok Pak Prabowo sekarang, tetapi programnya itu yang diolok-olok ya, program MBG. Nah, kalau dulu kan orang bisa langsung menyeplos ini Jokowi, yang salah Jokowi. Nah, nggak apa-apa aktivitas ini, tetapi adakah ini kemudian menjadikan spirit mereka untuk ke arah literasi, menulis, itu yang saya kira diperlukan, sehingga kritik-kritik kita tidak sekadar kayak anak-anak atau orang-orang kampung yang berteriak-teriak di jalanan, bukan hanya begitu, tapi betul-betul menandakan bahwa dia bagian dari masyarakat terpelajar. Nah, ciri masyarakat terpelajar itu adalah kesadaran untuk menyampaikan artikulasi pemikirannya melalui teks atau naskah atau tulisan atau hadiri yang kita diskusikan di sini dengan literasi itu Mbak yang saya kira diperlukan ya, kesadaran ke sana. Tidak semua harus ke sana, tetapi perlu diingat orang-orang yang melakukan aktivitas itu adalah minoritas kreatif. Itu istilah bagaimana minoritas kreatif itu. Ya kalau bahasa pesantrennya ya orang-orang pilihan itu, ya bukan orang-orang kebanyakan. Nah, bagaimana kita mengambil peran di sana yang saya kira perlu yang kita perlukan.
Baik, terima kasih Gus. Nih, untuk kreativitas kontemplasi di derasnya informasi ini nih, bagaimana cara kita menanggapi terhadap pemikiran-pemikiran kritis kita ketika kita telah membaca berita-berita di luar sana yang sudah berkembang. Monggo nih. Baik, saya rasa tadi jawaban itu sudah dijawab banyak oleh Pak Yadi pada jawaban beliau. Terkait dengan itu sendiri banyak sekali ya, tadi itu salah satunya adalah ruang-ruang diskusi ya Mbak, kemudian juga menulis itu juga menjadi bagian yang penting untuk kemudian selalu kita lakukan pada hari ini. Rasanya hari ini generasi hari ini menulis itu menjadi hal yang rasanya perlu kita gerakkan lagi gitu. Seperti halnya membaca tadi gitu. Karena untuk mengikat dari bacaan itu adalah dengan cara yang menulis gitu. Selain itu juga di era kreativitas digital hari ini, maka sebenarnya itu sudah dilakukan banyak sekali oleh teman-teman kita Gen Z ya. Salah satunya adalah menulis konten kreator di Instagram yang kemudian motivasi-motivasi ataupun juga cuplikan review buku misalnya, itu adalah bagian yang kemudian penting untuk kemudian kita galakkan terus. Salah satunya misalnya isu yang kemudian saya geluti ya, karena saya lebih pada isu perempuan, jadi saya lebih pada bagaimana merefleksikan diri kita menjadi seorang perempuan yang kemudian berdaya. Selanjutnya tulisan-tulisan itu yang kemudian saya up di media sosial misalnya, itu adalah bagian untuk merefleksikan diri saya yang kemudian bisa jadi itu bermanfaat buat orang lain. Jadi tulisan-tulisan yang kemudian mengedukasi itu menjadi bagian yang penting untuk kemudian kita gerakkan hari ini. Gitu. Luar biasa sekali penjelasan dari Ning Afifida, karena beliau juga seorang aktivis di gerakan perempuan gini, dan saat ini juga masih aktif. Mungkin dari Gus Riyadi punya tips untuk masyarakat di luar sana, masyarakat Nahdliyin juga tentunya, bagaimana agar tidak mudah menerima informasi dengan mentah-mentah saja dan harus dicerna dengan secara baik. Ya, ini memang masalah yang belum pernah berujung ya Pak ya. Bertahun-tahun menjadi masalah dan sampai sekarang belum selesai untuk menjawabnya. Persoalan sekarang ini kan, ini orang-orang yang bergerak di dalam media sosial itu tidak semua orang yang mempunyai kesadaran melek media. Jadi bagaimana derajat informasi, kebenaran informasi ini mereka nggak memahami itu tingkat kebenarannya atau tingkat kesohihannya. Nah kalau itu aja nggak ngerti ya semua orang aja diomong, itu yang agak mengecewakan orang-orang yang kayak yang mempunyai kesadaran literer saat ini. Biasanya itu orang-orang yang bergerak di media sosial, baik itu influencer, apalagi dasar ya, itu kan ngomongnya itu atau memberikan informasi asal jadi bahasa Surabaya asal jeplak. Jadi mereka tidak verifikasi data primernya yang kemudian diolah, tidak. Kadang itu hanya mengomentari, ditunjukkan gambar yang salah-salah itu atau statement-statement yang salah yang kemudian dikomentari. Komentar pun itu kadang juga nggak pas. Nah sekarang ini saya kira yang menjadi penting adalah kesadaran kita sendiri. Sejauh mana sih ilmu kita itu? Kalau dia hanya kesadarannya hanya mengetahui ya sudah dia ngomong di lingkungan Sekarang ini kadang orang yang nggak paham soal politik, semua orang dikomentari, komentar soal kebijakan dan lain-lain. Nggak apa-apa, tapi ukur porsimu itu gimana? Ya harus mengukur porsinya. Yang expert atau enggak di situ itu yang sekarang ini nggak bisa diukur. Seolah-olah semua orang bisa dikomentari, seolah-olah semua orang bisa diomongkan. Ini yang bagaimana publik atau kita yang mengonsumsi informasi cari akun-akun yang benar, yang memang betul-betul di ilmunya. Saya juga menyaksikan begini loh Pak, orang yang punya ilmu di hukum misalkan, di bidang hukum, itu kadang ngomongnya juga sudah terpengaruh dengan kelonetan orang-orang embongan itu. Ya kita nggak perlu nyebut nama ya, tapi sungguh ini juga menggelisahkan. Mas, ya saya kira tahu ini yang saya maksudkan. Ini memang persoalan yang menjadi keprihatinan kita bersama.
Kalau saya ini kan idealnya itu ya pemimpin kita ya nggak pemimpin di dunia kita ya mestinya kayak para kandidat kader, nggak kayak sekarang yang ada berceloteh gitu. Itu. Nah, anak-anak kita harus tahu itu mana betul-betul akun yang betul-betul benar memberikan informasi atau yang bukan. Ini yang harus kita pelajari. Saya kira itu untuk mendeteksi itu gimana ya, saya juga agak sulit, tapi saya tahu oh ini benar atau enggak. Cuma memberi formula yang pas saya kira yang dibutuhkan anak-anak kita apa itu. Jangan melampaui hal-hal yang tidak kamu kuasai. Mungkin dari Ning Afif bisa berbagi tips agar masyarakat di luar sana juga terus-menerus membudayakan untuk membaca nih. Baik, saya suka kata-katanya Mbak Najwa Shihab. Temukan satu buku yang membuatmu jatuh cinta, mari jatuh cinta pada membaca. Terima kasih. Luar biasa sekali. Mungkin dari Gus Riyadi sendiri, Ponten. Ya, saya mengingatkan ini bagaimana ruang-ruang kontemplasi dalam seharian itu anak-anak kita itu boleh atau coba mengisi media sosialnya, akun-akunnya itu dengan aktivitas yang informatif dan mempunyai bukan hanya daya tarik tetapi mempunyai nilai, ada nilainya, bukan hanya kita mengikuti atau menjadi follower satu tokoh, tapi bagaimana kita juga bisa merespon persoalan-persoalan yang kita ketahui yang kemudian memang agak perlu kita kritisi, membangkitkan sikap kritis itu loh memang yang agak repotkan ya sekarang, karena kritis dalam artian sesuai dengan kapasitas kita ya Pak, kapasitas ilmu dan yang kita kuasai. Kadang kritis asal ngomong itu loh, itu yang menggelisahkan saya dan saya kira juga menggelisahkan kita semua, karena kita memelototi tiap hari itu mulai bangun tidur mesti buka HP anak-anak kita. Nah itulah yang ya bagaimana mengakhiri itu ya, itu yang ya mungkin kita sebagai orang tua harus ngamati juga anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk penjelasannya Gus Riyadi Ngasiran dan juga Ning Afif Hidayatul SHMH selaku aktivis gerakan perempuan tentunya, dan juga Gus Riyadi Ketua Les Bumi PWNU Jawa Timur dengan penjelasan yang bertemakan literasi dan kreativitas kontemplasi di arus deras informasi. Begitu banyak sekali yang telah kita dapatkan dari penjelasan beliau, dan juga kita cukupkan untuk ngaji kentong Ramadan pada pekan sore hari ini. Ngaji kentong itu bukan hanya sekedar forum kajian pemirsa, tetapi menjadi ruang silaturahim sekaligus untuk spiritual yang mengajak kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan, memperkuat iman, serta meneguhkan komitmen. Dari penjelasan beliau telah kita dapatkan bersama pentingnya kita memberikan ruang-ruang diskusi baik di rumah, di lingkungan kita, dan juga kita membudayakan diri kita untuk mendapatkan informasi yang lebih benar dan juga lebih bijak dalam memahami dunia digital yang sedang berkembang saat ini. Mungkin kita cukupkan pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama jemaat kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya Arina Demasito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.